3 kali. Danar itu salah satu orang yang bisa ngalahin Mitra sampai TKO apapun bentuk fightnya. Dan gue ketemu dia satu round, nggak ada serangan telak yang kena gue sama sekali. Kalau nggak percaya boleh ditonton videonya, masih ada videonya. Gue tiba-tiba jatuh. Gue nggak mau jelasin terlalu banyak. Biarin deh, itu kan kata dia ya, kalau misalkan memang tendangan gue nggak telak. Ya biar kita lihat aja hasilnya nanti di 26 April, oke? Let's go. Halo guys, ada kabar menarik nih. Di panggung Beyond Madness, dua nama besar dalam dunia tinju nasional akan saling berhadapan. Mitra Warwu, sang spesialis KO ronde pertama, akan menghadapi Danar, lawan yang pernah membuatnya merasakan pahitnya kekalahan. Mitra Warwu dikenal sebagai petarung eksplosif yang tak suka berlama-lama. Mitra punya reputasi mengerikan, yaitu selalu membuat lawannya KO di ronde pertama. Setiap kali Mitra naik ke atas ring, hanya ada dua kemungkinan, yaitu KO cepat atau KO sangat cepat. Gaya bertarung agresif dan tenaga pukulannya yang brutal, banyak petarung yang bahkan belum sempat menyusun strategi sudah mencium kanvas terlebih dahulu. Tetapi sejarah mencatat, ada satu nama yang pernah menghentikan langkah Mitra, yaitu Danar. Di ajang Prapon, Mitra dan Danar pernah dipertemukan, laga yang penuh dengan tensi dan tekanan, karena dua-duanya membawa nama besar dan ambisi tinggi. Hasilnya mengejutkan, Mitra harus menerima kekalahan, akan tetapi bukan tanpa kontroversi. Menurut Mitra, dalam pertandingan itu tidak ada serangan telak yang seharusnya membuatnya kalah. Kondisi dirinya juga tidak seprima sebelumnya, karena dirinya yang telah melalui beberapa fight sebelum melawan Danar. Gue ada punya sejarah cedera kambuhan, hamstring. Setelah gue main 3 kali, gue ketemu dia satu round, nggak ada serangan telak yang kena gue sama sekali. Kalau nggak percaya boleh ditonton videonya, masih ada videonya. Jadi nggak ada satupun serangan yang kena. Gue tiba-tiba jatuh, dan waktu itu karena kaki gue udah sakit, gue berjudi sama diri gue sendiri. Gue rasa ini jadi pembuktian yang cukup lah untuk fight kali ini. Menurut lu, senjata seorang Danar yang perlu lu waspadai di pertandingan besok apa nih? Nggak tahu gue. Jadi Nggak tahu apa nggak ada? Kayaknya 50-50 lah, nggak tahu dan nggak ada kayaknya. Di sisi lain, Danar menanggapi dengan santai. Ia tidak merasa perlu membalas komentar Mitra secara berlebihan. Akan tetapi, Danar bertekad akan membuktikan kemampuannya di atas ring nanti. Gue tiba-tiba jatuh. Tanggapan gue nggak gimana-gimana sih. Cuma gue mau ngasih video aja. Mungkin ini kali yang dimaksud tendangan gue nggak telak kali ya. Gue nggak mau jelasin terlalu banyak. Biarin deh, itu kan kata dia ya, kalau misalkan memang tendangan gue nggak telak. Ya biar kita lihat aja hasilnya nanti di 26 April, oke? Let's go. Secara gaya bertarung, Mitra dikenal sebagai petarung yang agresif. Pukulan dan tendangannya sering menjadi mimpi buruk bagi lawannya. Dan Danar juga memiliki gaya pertarungan yang agresif, dan tendangannya juga sering kali menyulitkan lawan-lawannya. Dalam pertandingan nanti, pertanyaan besar muncul. Apakah Mitra bisa meng-KO Danar seperti yang ia lakukan pada lawan-lawannya? Atau justru Danar kembali membuat Mitra menerima kekalahan keduanya oleh dirinya lagi? Di samping itu, Celo selaku promotor sekaligus sosok penting di balik Beyond Madness. Dirinya menganggap ini adalah salah satu laga yang paling menarik tahun ini, dan menurutnya tak banyak petarung yang bisa membuat Mitra terpojok. Akan tetapi Danar pernah melakukannya. Mitra itu udah pernah juara PON sekali emas, dan dia juara nasional 3 kali. Danar itu salah satu orang yang bisa ngalahin Mitra sampai TKO apapun bentuk fightnya lah, kelebihan dia. Tapi ada satu hal yang paling spesial dari Danar yang gue lihat ya, yang itu ada juga di KKJ, di mana dia itu adalah fighter yang bisa cium darah. Gak semua orang bisa cium darah, dan Danar itu adalah fighter yang bisa cium darah, dan dia akan kejar finish tersebut. Artinya laga ini akan berjalan sengit, tidak akan semudah biasanya bagi Mitra. Dan Danar akan menghadapi versi Mitra yang lebih jauh berbahaya lagi dari sebelumnya. Sementara itu, Mitra tahu ini bukan cuma laga biasa.
Kekalahannya di Prapon masih membekas di benaknya. Namun kini dirinya jelas sudah berada di level yang berbeda. Sementara itu, Danar tetap tenang. Ia tidak terpancing oleh kata-kata Mitra. Ia tahu satu-satunya tempat untuk berbicara adalah di atas ring. Pertarungan ini akan jadi laga yang penuh tensi, penuh emosi, dan bisa berakhir dramatis. Entah lewat KO atau keputusan juri. Namun pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan jadi pemenang? Menurut kalian gimana guys? Kira-kira Mitra atau Danar yang akan menang dalam pertandingan kali ini? Komen di bawah.